Saudaraku, jemaat Tuhan Yesus, saat ini kita bertemu kembali melalui firman Tuhan yang menjadi pengantar dan penguat bagi kita memasuki kehidupan di pekan yang baru. Dan firman Tuhan kita saat ini berdasarkan kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 16. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Dan melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini, judul renungan kita adalah serahkan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Serahkan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, sembari menyimak akan perenungannya saat ini, mari berdoa. Ya Yesus, ya Abah, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, dan layakkanlah kami duduk mendengarkan sabda-Mu, lalu melakukannya sebagai wujud cinta kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang akan berfirman kepada kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, biarkan Alkitab saudara terbuka dan mari menyimak akan perenungan firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudaraku, umat Tuhan, pada zaman Yesus, para penderita kusta hidup sangat menderita. Mereka dikucilkan, saudara. Mereka juga wajib membawa lonceng atau seperti bel kecil yang harus mereka bunyikan ketika mereka sedang berjalan sambil berteriak, "Najis, saya najis." Saat mereka berjalan, jadi mereka membunyikan bel kecil itu sambil berteriak, sambil berkata, "Saya najis, saya najis." Semua ini dimaksudkan agar orang-orang yang berpapasan dengan mereka segera menjauh. Bahkan orang-orang yang lewat pada berpapasan dengan mereka pada saat itu, mereka jangan sampai bersentuhan. Jangankan bersentuhan, bayangan si kusta ini pun tidak boleh kena terhadap orang yang berpapasan dengan para penderita kusta saat itu. Nah, saudara, coba bayangkan betapa hinanya orang-orang kusta pada zaman Yesus. Sebab menurut tradisi Yahudi, penyakit kusta saat itu disebut sebagai penyakit kutukan. Jadi jangankan, sekali lagi, jangankan bersentuhan. Kena bayangan mereka saja itu sudah berarti najis, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, karena keberadaan tersebut, sehingga para penderita kusta ketika tahu ada orang yang bisa mereka jumpai untuk mereka meminta pertolongan, untuk mereka meminta kesembuhan, maka biasanya orang-orang penderita kusta pada zaman Yesus itu tidak diperbolehkan datang mendekat. Tidak diperbolehkan datang untuk meminta kesembuhan. Intinya mereka dikucilkan dengan penyakit mereka. Akan tetapi, saudara, si kusta, saudara perhatikan dalam bacaan kita pada saat ini, si kusta dalam bacaan kita saat ini berbeda dengan para penderita kusta yang lain di zaman itu. Karena apa? Kenapa berbeda? Karena si kusta dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, ia nekat. Ia nekat apa? Ia nekat menerobos masuk ke tempat di mana Yesus berada. Karena ia yakin Yesus satu-satunya pribadi yang mampu mengubah hidupnya, mentahirkan dia. Dan dengan penuh harap ia memohon belas kasihan Yesus. Dan saudara perhatikan, dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Si kusta ini yakin Yesus mampu, tetapi ia juga sadar, si kusta ini sadar bahwa ia tidak punya hak apapun untuk memaksa Yesus untuk mentahirkan dia. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus memperdulikan si kusta ini. Ternyata Yesus memang mau. Bahkan Yesus tidak hanya mau, dia juga melakukan dengan cara menyentuh tubuh si kusta yang dianggap najis pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita jujur di hadapan Tuhan bahwa keberadaan saudara dan saya sebagai orang berdosa saat ini tidak lebih
tidak kurang, hampir sama dengan si penderita kusta dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini. Kenapa begitu? Artinya, saudara dan saya sebagai umat yang lemah, sebagai umat yang masih sering hidup dalam noda dan celah, saudara dan saya, perhatikan, saudara dan saya masih sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan Allah kita di dalam Yesus. Kita sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang sering kali kita lakukan adalah kita sering tidak meminta kemauan Tuhan yang terjadi atas hidup dan pergumulan kita. Yang kita minta apa? Kita ngotot menyodorkan kehendak kita yang harus Tuhan ikuti, yang harus Tuhan restui. Nah, ini sama halnya dengan memaksakan kehendak kita yang harus sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Ini keliru, saudara-saudara. Ini keliru besar. Saudaraku, nah, untuk itu mari kita belajar pada penderita kusta dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita belajar, saudara-saudara. Mari kita belajar meletakkan diri kita secara benar di hadapan Tuhan. Karena kita butuh, mari katakan, Tuhan, jika Engkau mau, ini persoalanku, ini pergumulanku, pulihkan aku jika Engkau mau. Karena hamba yakin Engkau pasti mampu untuk melakukannya. Mari kita belajar dari penderita kusta saat ini. Mari belajar meletakkan diri kita secara benar di hadapan Tuhan. Kita boleh membawa setiap kebutuhan kita kepadanya, kepada Allah kita. Tetapi biarlah kehendaknya yang jadi atas kehendak kita. Sebab Dia tahu, Yesus lebih tahu apa yang kita inginkan. Dia sangat tahu apa yang kita perlukan. Jadi, mari kita serahkan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Karena Dia jauh lebih tahu apa yang kita perlukan. Mari katakan, Tuhan, jika Engkau mau, ini persoalanku, ini pergumulanku. Hamba yakin Engkau pasti dapat memulihkan dan mentahirkan aku jika Engkau mau. Amin. Saudara-saudaraku yang terberkati oleh firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas kekayaan firman-Mu saat ini. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dahsyatlah kuasa-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus, dengan iman yang teguh dan penuh pengharapan kepadamu, kami mohon dan berkata, Tuhan, jika Engkau mau, dengarkanlah doa kami, lalu jawablah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam doa pribadi di saat yang teduh. Ya Tuhan, izinkan kami berkata, itulah seluruh permohonan dan pergumulan kami. Biarlah kami berkata sekali lagi, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau pasti dapat menjawab semua permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan waktu-Mu. Dan kami percaya jawaban-jawaban-Mu atas doa dan permohonan kami pasti yang terbaik bagi kami. Karena Engkau tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami inginkan, dan apa yang kami perlukan. Amin, amin, amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan Shalom, Tuhan sayang kita semua. Amin.